pemirsa di seluruh tanah air Indonesia dan juga di mana saat ini Anda berada. Kami senang sekali, puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dengan pelajaran mendalami firman Tuhan dan spesialnya yaitu dengan roh nubuat. Para pemirsa yang ada di seluruh Indonesia saat ini, seperti biasa, kita dengan senang sekali karena kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Pendeta Eul Gultom. Shalom Pak. Shalom. Ya, gimana sehat Pak? Saya Bu. Iya, Pak Pendeta, senang sekali kita hari ini akan mendiskusikan tentang pelajaran nubuat kita ya Pak ya. Dan kali ini kita akan memunculkan satu temanya yaitu seorang nabi pada akhir zaman. Nah, yang menjadi pertanyaan nih Pak, selama kita mempelajari Alkitab di sini Pak, apakah Ellen Goldhardt itu seorang nabi Pak? Iya Bu, jadi dalam pelajaran kita yang lalu bahwa Alkitab mengatakan akan bermunculan nabi-nabi, nabi-nabi palsu pada akhir zaman. Akan tetapi kita melihat munculnya seorang nabi yang bernama Ellen Goldhardt ini sebagai umat gereja Masa Tuhan hari ke-7 menerimanya sebagai nabiah. Itu tentu mempunyai alasan. Alasannya ialah diuji dulu. Sebab kita tidak pernah menerima seorang nabi kalau tidak diuji dulu. Nah, bagaimana mengujinya? Kita sudah pelajari ada 4 cara menguji kenabian seseorang itu. Dengan menguji kenabian Ellen White ini, dia lulus sehingga kita menerima dia sebagai nabiah. Dan memang di dalam catatan riwayat hidupnya, Ellen White ini telah menerima beribu khayal daripada Tuhan. Sebab seseorang diberi Tuhan khayal dan penglihatan sehingga ia dapat memberitahukan perkara yang akan datang. Itulah kan sebagai seorang nabi. Di dalam Alkitab dikatakan tidak ada yang sama seperti Allah. Sebab hanya Allah lah yang sanggup memberitahukan perkara yang akan terjadi. Dan tentunya kita baca dulu di mana dikatakan itu bahwa hanya Tuhan yang bisa memberitahukan perkara yang akan terjadi. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Oke, saya bacakan ya Pak Pendeta. Yesaya 46 ayat 9 dan 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak perbakara, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman perbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa hanya Tuhan yang sanggup memberitahukan perkara yang akan terjadi untuk masa yang akan datang. Dan itu tentu diberitahukanlah kepada kita manusia lewat nabi atau nabiah. Itu. Jadi sekarang kita lihat bagaimana pekerjaan Nyonya White itu dan memberitahukan perkara-perkara yang akan datang sehingga kita uji, dan ternyata diuji melalui Alkitab dan lulus. Oke Pak, kalau gitu sekarang timbul satu pertanyaan gini Pak, apakah Nyonya White itu mengaku dirinya ini seorang nabi Pak? Iya, jadi pernah ditanya Bu, apakah Anda itu seorang nabi? Dia menjawab demikian, saya tidak menuntut nama itu, tetapi jika orang menyebut nama itu untuk saya tidak keberatan. Tetapi pekerjaan saya meliputi banyak hal, sehingga saya tidak dapat menerima diri saya dipanggil selain daripada pesuruh Allah atau the messengers, menyampaikan pekabaran dari Tuhan kepada umatnya dan melakukan pekerjaan dalam segala bidang yang Allah sudah tunjukkan. Jadi sebenarnya Nyonya White itu lebih luas ruang lingkup kerjanya daripada hanya seorang nabi. So kalau seseorang bisa bernubuat itu sudah nabi, tapi dia bernubuat, menginjil, mengajar, banyak hal dikerjakan melebihi pekerjaan seorang nabi.
Itu makanya disebut the messenger atau utusan atau pesuruh Allah. Oke Pak, kalau gitu pertanyaan gini Pak, apakah pendeta bisa ceritakan Pak sedikit tentang awal dari kehidupan Ellen Gold Harmon itu? Ya, jadi kita baca dari sejarah riwayat hidupnya. Ellen ini dilahirkan dalam suatu keluarga yang sederhana. Ayahnya bernama Robert, ibunya bernama Eunice Harmon. Dia lahir pada tanggal 26 November 1827, kembar. Adiknya bernama Elizabeth. Di dalam keluarga ini ada 8 orang anak-anak. Dalam umur 9 tahun, Ellen ini mengalami kecelakaan, yaitu hidungnya kena lemparan batu oleh seseorang, dan ini hampir merenggut nyawanya. Sejak itu ia menjadi sakit-sakitan dan putus sekolah hanya sampai kelas 3 SD saja. Pekerjaan ayahnya membuat topi, dan Ellen bekerja menolong ayahnya membuat mahkota-mahkota pada topi itu. Pada umur 14 tahun Ellen dibaptis dalam gereja Metodis, yang akhirnya ia dipecat karena sudah menganut kepercayaan Mesias Tuhan hari ke-7. Ellen menikah dengan James White pada bulan Agustus tanggal 30 tahun 1846. Setelah mereka menikah, mereka segera menjadi pemelihara hari Sabat. Itu sedikit riwayat hidupnya. Dan hidupnya Pak ya. Nah, kalau kita melihat tadi betapa masih muda sekali pada waktu dia kena itu ya Pak ya, kena eksiden itu, musibah itu Pak ya. Nah, jadi bagaimana Pak kelanjutannya dari itu Pak? Jadi kalau kita bicara kembali kepada kenabian, jadi saya katakan dari gereja Mesias mereka 7 menerima Ellen White sebagai seorang nabiah. Dan pernyataan-pernyataan ini tentu kita terima melalui ujian. Di dalam buku Galatia 1:8, ini satu ujian juga tentang kenabian. Tolong untuk baca Galatia 1:8. Oke, Galatia 1 ayat 8 bunyinya adalah, tetapi sekalipun kami atas seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi Nyonya White menerima 100% Injil yang ada ini. Tidak ada perubahan, tidak ada tambahan, tapi hanya Injil yang ada itu. Dia katakan, siapapun dia tidak boleh membuat Injil yang lain. Doktrin Alkitab itu sudah hakiki, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Karena itu berasal dari Tuhan Allah sendiri, diilhamkan oleh Roh Kudus. Sehingga menyimpang dari Injil itu sudah dianggap kemurtadan. Sehingga juga dikatakan dalam Alkitab, menguji kenabian seseorang harus berani menerima kebenaran. Wahyu 22:18. Tolong Ibu baca. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi Alkitab itu tidak ditambah, tidak dikurangi. Jadi posisi daripada tulisan Ellen White itu hanya menjelaskan yang sudah tertulis. Dalam Alkitab atau di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ada hal-hal yang sukar dimengerti. Sehingga datanglah tulisan Nyonya White itu menjelaskan yang sukar-sukar itu. Sehingga kita tidak perlu ragu dan bimbang atau jadi kacau atau kabur pengertian kita tentang firman, karena terus datang penjelasan yang pasti ini artinya. Tidak boleh menyimpang. Jadi kalau kita tidak menerima penjelasan ini, kita bisa sesat. Karena kesanggupan otak kita untuk mengerti firman Tuhan itu tidak sanggup. Terbatas ya Pak. Karena firman Allah itu tinggi sekali dengan pengertian manusia berdosa ini. Jadi perlu bantuan. Perlu bantuan. Jadi sekarang kita coba dulu lagi bagaimanakah cara menguji kenabian seseorang itu.
Kita uji dia sekarang. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi di sini katakan jangan sembarang terima, Ya. uji dulu. Ya. Saudara-saudara kekasih, jangan sembarang percaya. Uji dulu roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab sudah banyak nabi-nabi palsu muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi Alkitab menyuruh kita menguji seseorang kalau dia datang membawa satu pekabaran, apalagi dia mengaku saya ini seorang nabi. Tunggu dulu, kita uji dulu. Ya. Jadi ada 4 cara menguji seseorang, kenabian seseorang itu benar atau palsu. Ya. Sekarang kita baca ayat-ayat menguji kenabian itu. Ya. Yang pertama Yesaya 8 ayat 20. Yesaya 8 ayat yang ke-20 bunyinya adalah, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kesaksian-kesaksian roh Tuhan dalam Alkitab ini semua itu firman Tuhan, kebenaran dari Tuhan. Ya. Kalau ada orang berbicara menyimpang, itu bukan nabi yang benar. Benar. Jadi harus sesuai dengan ajaran yang sudah ditulis di dalam kitab. Ya. Itu cara menguji. Sebab firman Tuhanlah satu-satunya kebenaran. Ibu tolong baca Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 bunyinya adalah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan aja kebenaran. Jangan menyimpang. Tidak boleh menyimpang, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Ya. Tadi dikatakan, walaupun seorang malaikat turun dari surga, tetapi membawa Injil yang berbeda, terkutuk. Ya. Jadi bagaimana pernyataan Nyonya White mengenai ayat ini? Dia bilang begini. Di dalam tulisannya 5 Testimonis 665 dia katakan, kesaksian-kesaksian yang saya tuliskan bukanlah memberi terang baru, tetapi membuat kebenaran yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan lebih berkesan dalam hati. Jadi dia dikatakan itu kebenaran. Tulisan saya itu menambahkan supaya lebih berkesan di dalam hati. Jadi ia tetap menjunjung tinggi semua kebenaran dalam Alkitab. Baik Pak Pendeta, ini adalah bagaimana cara mengujinya. Ada 4 ujian seorang nabi yang benar tadi Pak ya. Kita baru menginjak pada ujian yang pertama ya Pak ya. Baik Pak Pendeta, kita akan teruskan. Baik para pemirsa yang kami kasih dan kami cintai, kita akan meneruskan pelajaran kita yang indah ini setelah kita lihat yang satu ini. Baik para pemirsa yang pada saat ini sedang mengikuti acara kita, yaitu mempelajari tentang firman Tuhan, khususnya adalah roh nubuat. Kita akan teruskan kembali pelajaran ini dan tetap kita akan dipandu oleh Pendeta Egu Tom. Pak Pendeta, kita akan teruskan kembali nih Pak. Ujian yang pertama tadi kita sudah lewati dan sudah kita bacakan juga ayat-ayat yang dalam Alkitab. Kita maju ke yang kedua ya Pak ya, tentang pengujian yang kedua. Kita menguji seorang nabi dengan kehidupannya yang saleh dan suci itu ya Pak. Jadi ujian yang kedua, menguji seseorang itu nabi benar apa palsu. Kita lihat kehidupannya. Kehidupannya baik, saleh, benar, pengasih, penyayang, berkemurahan. Itu ujiannya. Itu dituliskan juga di dalam Matius 22 ayat 33. Oke, kita baca Pak ya. Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi buah, pohon dikenal dari buah. Ya.
Seseorang nabi dikenal dari kelakuannya, perbuatannya, kehidupannya yang saleh. Ya. Jadi kita lihat kehidupan seseorang nabi itu saleh, benar dan suci. Ya. Kalau boleh kita tambahkan Bu, Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 20 Ya. bunyinya adalah, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buah artinya dari kehidupannya, Ya. dari kelakuannya. Nyonya White ini Ya. diberi komentar dari surat kabar Star, dituliskan pada bulan Juli tanggal 23 1915. Surat kabar Star di Amerika Serikat. Nyonya White mungkin adalah seorang wanita terbaik yang pernah dikenal di seluruh dunia ini. Ia adalah seorang yang rendah hati, murid Kristus yang mengabdi dan pergi ke mana-mana untuk berbuat baik. Itulah pengakuan surat kabar bagi kehidupan Nyonya White. Di Amerika ya, Pak, ya? Dari surat kabar Star. Start ya. Ya. Jadi benarlah bahwa dia dinyatakan memiliki kehidupan yang baik dan saleh. Yang baik ya, Pak. Iya. Kemudian ujian yang ketiga, Bu. Ya, ujian ketiga. Tadi 1, kedua, sekarang ketiga ya, Pak, ya. Ketiga. Yeremia 28 ayat 9. Saya akan bacakan, Pak. Ya, silakan. Yeremia 28 ayat 9. Ya. Tetapi mengenai seseorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuatan nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ya, jadi kalau seorang nabi bernubuat, dikatakan akan terjadi, ini akan terjadi. Ya. Dinubuatkan 10, 9 terjadi, 1 tidak terjadi. Nah, itu enggak nabi benar. Semua yang dinubuatkan harus semua terjadi. Nah, sekarang kita lihat apa memang benar. Pernahkah Nabi Nyonya ini menubuatkan sesuatu? Kita katakan ini bencana besar, angkatan laut dan ribuan kapal tenggelam, berjuta manusia akan binasa. Ini telah digenapkan oleh perang dunia. Jadi disebut pada tahun 1890, digenapi pada tahun 1914, itu perang dunia pertama ini. Ya. Di mana kapal-kapal perang tentara jutaan yang binasa. Kemudian juga dinubuatkan tentang bangkitnya spiritisme, kepercayaan orang kepada arwah-arwah orang mati. Dia menubuatkan spiritisme pada tahun 1850 bahwa setan mempelopori paham mesmerisme dan pengobatan modern dengan kuasa batin seperti hipnotisme. Coba dibuatkan sama dia, akan muncul satu kekuasaan, kepercayaan kepada arwah orang mati dan bisa membuat banyak apa? Musisat, pengobatan modern dengan memakai kuasa batin seperti hipnotisme. Ini sudah terjadi sekarang kan? Ya. Pengobatan dengan hipnotisme ini menurut Nyonya White itu ditunggangi dengan kuasa kegelapan. Kemudian ada lagi satu nubuatannya. Nyonya White menubuatkan tentang kota San Francisco di Oakland. Dia bernubuat 1902. Akan terjadi gempa bumi menimpa San Francisco dan Oakland, ditimpa oleh malapetaka karena kejahatan kota itu. Dan nubuatan ini disebut pada 1902. Kemudian terjadi gempa bumi di San Francisco itu pada tahun 1906. Dikatakan kedua kota itu kena gempa yang dahsyat dan juga dengan kebakaran besar, sehingga kota San Francisco dan kota yang Oakland itu hampir semuanya binasa. Sudah digenapi nubuatan. Dan nubuatan yang lain juga. Jadi kita masuk sekarang, Pak, sekarang langkah keempat. Ujian yang keempat. Ujian keempat tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 2. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi Nabi yang benar harus mengakui keilahian Yesus. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dan Nyonya menulis, sejak zaman kekekalan Tuhan Yesus sudah bersatu dengan Bapa. Dan juga menambahkan demikian, melalui Yesuslah maka tercipta segala sesuatu.
diakui soalnya ditulis dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 36. Dengan segala kehidupan dan pengalaman serta ajaran dari Nyonya White, adalah seorang nabi yang diutus Tuhan kepada manusia untuk mengajarkan firman kebenaran yang sejati yang harus kita ikuti dengan seksama. Sekarang ini juga serta mengamarkan akan timbul kemurtadan dari ajaran yang benar, yaitu firman Allah yang kudus dan kekal, tidak boleh diubah atau ditambah ataupun dikurangi. Itu sudah disebut di dalam Wahyu 22:18. Dengan mempelajari dan meneliti semua ajaran dan tulisan-tulisannya, sesungguhnya ia adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk umatnya sekarang ini juga. Para pemirsa yang beriman, Anda mempelajari nubuatan-nubuatan dalam Alkitab, maka Anda bisa sesat tanpa bantuan daripada tulisan yang sudah diilhamkan melalui nabinya. Jadi, dua buku dalam Alkitab yang banyak mengandung nubuatan akhir zaman, nubuatan tentang saat-saat terakhir dunia ini, kebanyakan juga disebut dalam buku Wahyu dan Daniel, sangat perlu kita pelajari dan harus dengan pertolongan tulisan daripada Nyonya White. Dan dikatakan tepakan saat-saat terakhir secara dunia ini sebelum datang Yesus pada hari kiamat. Semuanya itu harus benar-benar kita ketahui oleh mempelajari tulisan Nyonya White yang sudah menuliskan lebih kurang 100.000 lembar halaman, dan dinyatakan yang melipat gandakan besarnya wahyu rencana Allah yang telah dinyatakan dalam firman-Nya. Teleskop tidaklah dapat menambah jumlah bintang-bintang di langit, tetapi hanyalah menolong kita supaya dapat melihat jelas bintang-bintang yang ada di langit tersebut. Semoga pemirsa yang budiman boleh mengerti kenabian zaman akhir ini melalui seorang Ellen White yang telah diberikan Tuhan lebih kurang 2000 kali khayal dan penglihatan, dan telah dituliskan pada 100.000 halaman dan sudah mulai dibukukan, dan sekarang hampir 60 buku yang sudah dicetak di dalam tulisannya. Semoga kita boleh menerima dan membaca buku-buku ini supaya kita jangan sesat dari pengertian Alkitab. Amin. Luar biasa. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, tentunya kita senang sekali hari ini kita mendapat satu pelajaran begitu indah, yaitu mengenai seorang nabi pada akhir zaman. Untuk para pemirsa yang pada saat ini mengikuti acara kami, biarlah kiranya dapat mengulang kembali acara ini pada acara di YouTube ini. Kemudian Anda bisa melihat kembali dan membaca kembali apa-apa yang sudah dibacakan dalam firman Tuhan tadi. Karena dengan demikian Anda bersama keluarga Anda, sahabat Anda, teman-teman Anda, biarlah boleh mempelajari tentang seorang nabi pada akhir zaman dan tidak menjadi keliru, tetapi Anda mendapatkan pengetahuan yang lebih baik lagi dan lebih mengetahui lagi karena kita bersama-sama mempelajari di dalam firman Tuhan ini. Baik para pemirsa, tentunya kita jangan lupa juga bahwa kita setiap saat biarlah kita boleh selalu berdoa dan kita selalu membaca firman Tuhan. Biarlah dengan demikian akan mengangkat diri kita lebih dekat kepadanya. Untuk itu kita tentu akan bertemu kembali pada yang hari-hari berikut nanti dengan acara kita tentu yang judulnya berbeda, pelajaran kita yang berbeda juga. Tetapi sebelum kami menutup acara ini, biarlah kita minta kepada Bapak Pendeta Egul Tom untuk memberikan satu doa untuk kita semua yang mengikuti acara ini, juga untuk pemerintahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan sudah mengutus seorang nabi untuk kami umat-Mu pada akhir zaman ini, supaya kami jangan sesat dan keliru di dalam mengertikan firman Tuhan dalam Alkitab yang memang banyak perkara yang sukar sulit untuk dimengerti. Maka Tuhan berikan kepada kami pengertian jelas lewat tulisan hamba-Mu Nyonya White. Barilah Tuhan tolong kami agar bila mana kami kurang mengerti firman Tuhan, kami boleh lari di dalam tulisan yang diilhamkan itu, supaya kami jangan sesat
apalagi untuk mengertikan nubuatan-nubuatan yang sukar sulit di dalam Alkitab ini. Kami berdoa bagi seluruh para pemirsa ini, supaya kami boleh belajar benar-benar akan nubuatan-nubuatan yang ada dalam Alkitab, supaya kami tahu bahwa nubuatan itu Tuhan berikan bagi kami untuk kami teliti, kami pelajari, supaya kami jangan sesat, tetapi kami memiliki terang sebagai bintang fajar yang terbit di hati kami. Kami berdoa ya Tuhan juga pada pemerintah kami, urapi dan berkati mereka dalam menjalankan pemerintah, agar kami rakyat Indonesia ini boleh dibawa kepada kemakmuran, kesejahteraan, dan juga di dalam ibadah kami untuk lebih dekat selalu kepada Tuhan Allah Khalik dan Pencipta kami. Dengarlah ya Tuhan seruan kami, ampuni kami dari banyak dosa dan kelemahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu sedia mendengar doa dan permohonan. Semua kami sembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami. Amin.